Selamat pagi anak-anak, khususnya anak kelas 5C. Hari ini kita mempelajari tematik pelajaran IPA, yaitu organ pencernaan makanan manusia. 1. Proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan dibedakan menjadi dua, yaitu A. Pencernaan makanan secara mekanis. Proses mekanis terjadi di dalam mulut dan kerongkongan. Proses ini dilakukan melalui gigi-gigi yang kuat. Saat melewati kerongkongan, makanan diremas-remas oleh dinding kerongkongan. Kemudian B. Pencernaan makanan secara kimiawi. Proses kimiawi terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus. Proses ini dilakukan oleh enzim. Enzim berguna untuk memudahkan makanan terurai sehingga mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya, 2. Susunan alat pencernaan. A. Rongga mulut. Organ rongga mulut yaitu gigi, lidah, dan air liur. Gigi berguna untuk menghaluskan yang kasar. Gigi terdiri atas 3 jenis, yaitu 1. Gigi seri, letaknya pada susunan depan, bentuknya seperti kapak. Gigi seri berguna untuk memotong makanan. Selanjutnya, yang kedua, gigi taring, letaknya di sebelah samping gigi seri, bentuknya runcing. Gigi taring berguna untuk merobek atau mengoyak makanan. Kemudian yang ketiga, gigi geraham, letaknya di susunan gigi belakang, bentuk permukaannya lebar dan bergelombang. Gigi geraham berguna untuk mengunyah makanan. Kemudian kita perhatikan gambarnya. 4 yang di depan itu adalah gigi seri, itulah yang paling depan. Bisa dikatakan bentuknya seperti kapak. Lihat kiri, yang di sebelah gigi seri, yang runcing itu gigi taring. Kemudian kamu perhatikan gigi geraham depan di sebelah kanan. Kemudian gigi geraham belakang. Kita lanjut. Lidah. Di permukaan lidah terdapat papila-papila yang berfungsi sebagai indera pengecap. Fungsi lidah adalah 1. Mengatur letak makanan di dalam mulut. 2. Mencampur makanan dengan ludah. 3. Membantu proses penelanan makanan. 4. Sebagai indera pengecap. Lidah dapat merasakan berbagai macam rasa, yaitu rasa manis, rasa asin, rasa pahit, dan rasa asam yang terdapat pada bagian lidah yang berbeda letaknya, seperti yang tertera pada gambar berikut. Kita perhatikan gambar lidah. Lihat yang paling depan, pengecap rasa manis. Di belakangnya pengecap rasa asam. Itu ada panah kiri dan kanan. Begitu juga di belakangnya lagi pengecap rasa asin, kiri dan kanan. Nah, bagian belakang yang ditunjuk oleh panah adalah pengecap rasa pahit. Maka ketika kita minum obat, selalu dibuka mulut dan dimasukkan ke tengah. Lanjut. B. Kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung rongga mulut dengan lambung. Dalam kerongkongan terjadi gerakan meremas-remas atau gerakan peristaltik. Gerakan ini dilakukan oleh dinding kerongkongan. Kerongkongan sangat lentur dan elastis, sehingga mampu mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya kita lihat gambar kerongkongan. Inilah yang ada dalam tubuh kita. Gambar gerakan otot kerongkongan saat mendorong makanan. Dari mulut masuk makanan, perhatikan panah. Di dalam kerongkongan, makanan dibentukkan bulat. Perhatikan. Kemudian sampai menuju ke lambung. Selanjutnya, C. Lambung. Lambung terletak di dalam rongga mulut, sebelah kiri atas.
Di dalam lambung, makanan juga akan dicerna secara kimiawi. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. 3. Fungsi lambung yaitu A. Tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke rongga selanjutnya. B. Memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerakan peristaltik. C. Mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Kita lihat selanjutnya. D. Usus 12 jari. Usus 12 jari panjangnya kira-kira 12 jari orang dewasa. Pencernaan di dalam usus 12 jari dibantu oleh getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah empedu dihasilkan oleh getah empedu. Selanjutnya usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dari saluran pencernaan. Di dalam usus halus, proses pencernaan makanan sangat lama. Proses pencernaan makanan terjadi secara sempurna dalam usus halus. Nah, F. Usus besar. Panjang usus besar kira-kira 1,75 meter. Besarnya seperti 2 kali usus halus. Dalam usus besar terjadi penyerapan sisa-sisa makanan dan penyerapan air. Sisa zat cair dialirkan ke ginjal dan diproses menjadi air seni. Di dalam usus besar terdapat bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk berguna untuk membusukkan sisa makanan menjadi kotoran. Kotoran akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya kita lihat gambar usus besar. Usus besar kita lihat seperti bentuk seperti kurva atau permainan. Lihat usus yang paling kecil kamu lihat di bawah itu adalah usus buntu. Nah, lanjut naik ke atas dikatakan itu usus besar naik. Yang melintang ke arah kananmu adalah usus melintang atau usus lintang. Kemudian ada usus turun sampai ke anus. Kita lanjut. Setelah kamu amati dan pahami materi kita hari ini, kamu dipersilakan untuk menjawab dan mengisi titik-titik yang sudah Ibu sediakan. Ada 4 soal untuk mengisi titik-titik, kemudian 1 untuk menuliskan jenis gigi. Yang pertama, proses pencernaan makanan didukung oleh susunan alat titik-titik. Yang kedua, gigi taring terletak di sebelah gigi seri berbentuk titik-titik. Pencernaan makanan terjadi dalam mulut, lambung, dan usus disebut pencernaan titik-titik. Kemudian yang keempat, proses pencernaan makanan terjadi di titik-titik. Yang kelima, tuliskanlah 3 jenis gigi beserta fungsinya. Nah, selamat bekerja anak-anak. Semoga kamu sehat selalu dan bersemangat. Terima kasih.